menggunakan senjata berpresisi tinggi. Rusia ancam bunuh pejabat NATO yang ada di Kiev. Rusia akan mengincar pejabat NATO termasuk Inggris yang berada di Kiev dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi. Ancaman itu dikeluarkan Kremlin karena merasa kesal peringatannya selalu diabaikan dan Inggris terus mengirim senjata ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memberi ancaman langsung ke Downing Street karena dianggap terus memprovokasi Ukraina. Kemenhan Rusia menyatakan akan melakukan respon yang proporsional terhadap perbuatan Inggris. Sebelumnya, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey mengatakan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di Rusia. Serangan Ukraina di wilayah Rusia dimaksudkan untuk mengganggu jalur logistik dan pasokan amunisi maupun makanan. Namun Kemenhan Rusia mengingatkan akan ada balasan setimpal terhadap London yang terus memprovokasi Kiev. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di pusat pengambilan keputusan di Kiev, bunyi peringatan Kemenhan Rusia. Dikutip Reuters, Kemenhan Rusia menambahkan serangan yang dilakukan itu tidak akan menjadi masalah jika perwakilan dari negara barat tertentu jadi target senjata presisi tinggi. Kremlin menegaskan bahwa aliansi barat dengan Ukraina terlibat dalam perang proksi dengan Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina-Rusia. Namun Heappey menolak komentarnya sebagai keberanian. Tanda dagang Lavrov selama 15 tahun atau lebih bahwa dia telah menjadi Menteri Luar Negeri Rusia adalah keberanian semacam itu. Saya tidak berpikir bahwa saat ini ada ancaman eskalasi yang akan segera terjadi, kata Heappey. Apa yang dilakukan Barat untuk mendukung sekutunya di Ukraina telah dikalibrasi dengan sangat baik, ucap Heappey yang dikutip Daily Star. Senjata bantuan Amerika Serikat dan NATO ke Ukraina hancur dalam serangan udara terpresisi militer Rusia. Bantuan persenjataan Amerika Serikat dan NATO ini seketika menjadi sia-sia bagi Ukraina karena keburu hancur sebelum digunakan. Puluhan kendaraan lapis baja hancur dan ratusan tentara Ukraina jadi korban. Diberitakan RIA Novosti, pasukan dirgantara Rusia menonaktifkan terminal logistik di dekat Odessa yang menyimpan sejumlah besar senjata untuk tentara Ukraina, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov dalam sebuah pengarahan. Sore ini rudal peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia melumpuhkan terminal logistik di lapangan terbang militer dekat Odessa, tempat sejumlah besar senjata asing yang diterima dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disimpan, katanya. Hanya dalam sehari dua fasilitas militer dihantam oleh senjata jenis ini, termasuk 2 pos komando dan pos pengamatan dan 1 pos komando Brigade 11 Benteng, serta tempat-tempat di mana tenaga dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi. 79 objek lainnya dihancurkan oleh pesawat. Menurut Konashenkov, kerugian musuh berjumlah 200 orang dan lebih dari 30 kendaraan lapis baja dan kendaraan. Perwakilan departemen menambahkan bahwa 3 gudang senjata, peralatan militer, dan amunisi dihancurkan di dekat Ilyasevka dan Kramatorsk. Di daerah Novaya Dmitrovka, sistem rudal anti-pesawat Buk M1 dan 3 stasiun radar dihilangkan. Pada 24 Februari, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina. Menurut Presiden Vladimir Putin, tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang telah mengalami pelecehan, genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina, dan telah secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Tugas utama di Departemen Militer Rusia disebut pembebasan Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui pihaknya telah menggunakan sejumlah rudal presisi untuk menghancurkan sebuah gudang logistik di Odessa, Ukraina. Di gudang tersebut diyakini tersimpan dalam jumlah yang banyak senjata yang disuplai oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk Ukraina. Disebutkan pula bahwa tentara Rusia pada Sabtu 23 April 2022 telah menewaskan hingga 200 tentara Ukraina dan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan. Di antara kendaraan yang dihancurkan tersebut adalah kendaraan lapis baja. Tentara Rusia hari ini melumpuhkan dengan rudal jarak jauh dan presisi sebuah terminal logistik di markas militer dekat Odessa, di mana senjata dan jumlah yang banyak dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disimpan. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan itu adalah satu dari 22 target markas militer Ukraina yang diincar Rusia pada Sabtu 23 April 2022. Tempat lain yang juga diincar tentara Rusia adalah 3 depot senjata dan amunisi dekat kota Ilyasevka dan Kramatorsk.
Kementerian Pertahanan Rusia juga mengkonfirmasi jajah tempur Rusia telah melancarkan serangan ke 79 markas militer Ukraina. Dari jumlah itu, 16 serangan dilakukan pada depot senjata dan bahan bakar. Rusia dan Ukraina adalah dua negara yang saling bertetangga secara geografis. Ukraina juga negara bekas pecahan Uni Soviet. Perang Ukraina meletup dipicu sejumlah hal, di antaranya keinginan Ukraina menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia. Sejak melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah menembaki sejumlah area dan infrastruktur serta mengambil alih dua kawasan reaktor nuklir. Surat ancaman terbuka Rusia ke AS yang terus kirim senjata ke Ukraina, Moskow akan makin agresif. Rusia resmi mengirimkan surat pada Amerika Serikat sebagai ancaman konkret seusai AS dan NATO mengirim bantuan pada Ukraina. Rusia menuduh Amerika Serikat dan NATO sebagai pihak yang menjadi sumbu manasnya situasi Ukraina dan Rusia. Melalui surat terbuka yang dikirimkan Rusia pada AS, pengiriman senjata ke Ukraina menjadi awal konsekuensi situasi memanas antara Rusia dan negara barat. Konsekuensi yang tidak dapat diprediksi katanya. Dikutip dari The Guardian, dalam catatan tersebut Rusia memperingatkan AS dan NATO bahwa pengiriman senjata dan bahan bakar ke Ukraina akan membuat Moskow bertindak agresif untuk melakukan serangan. Rusia lantas menuntut agar AS dan NATO menghentikan militerisasi Ukraina. Moskow sejak awal diketahui sudah memproses pengiriman bantuan tersebut. Saat ini Rusia juga belum menghentikan sikap dan terus bersikeras akan bertindak agresif saat perang masih berlanjut. Diketahui Amerika Serikat kini telah mengirimkan bantuan militer sekitar 800 juta USD pada Ukraina. Pemerintahan Biden juga telah menjelaskan bahwa mereka mengirim peralatan yang semakin berat dan canggih termasuk helikopter, drone udara dan laut, dan howitzer jarak jauh 155 mm, sambil melatih tentara Ukraina dalam penggunaannya. AS juga mengirimkan rudal anti-tank dan anti-pesawat tambahan sebagai upaya perang Ukraina melawan Rusia. Belum jelas apakah surat tersebut hanya dikirimkan Rusia ke Amerika Serikat atau ke negara Eropa lain. Suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO menambah daya tempur pasukan Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Moskow yang tidak mau operasi militernya terhambat memutuskan untuk menjadikan senjata dan alutsista dari negara-negara barat sebagai salah satu objek serangan utama. Beberapa intelijen barat menilai selama Rusia menginvasi Ukraina, bantuan senjata dari barat terus mengalir dan tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan menurut beberapa sumber, ketika senjata itu sudah sampai di perbatasan Ukraina, sekitar 48 jam kemudian senjata-senjata tersebut telah sampai ke tujuan dan siap digunakan untuk bertempur. Perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan dapat dilihat sebagai perang yang tidak seimbang. Ukraina sangat kekurangan peralatan militer jika dibandingkan dengan Rusia, yang menjadi salah satu negara utama produsen senjata di dunia. Meski begitu, permintaan bantuan senjata Ukraina kepada AS dan NATO telah sedikit mengubah permainan. Senjata-senjata itu misalnya seperti senjata anti-tank Javelin telah menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Kini AS, NATO, dan negara-negara barat telah menyiapkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina. Terkait rencana tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mewanti-wanti setiap senjata AS NATO yang bergerak melintasi Ukraina akan dilihat sebagai target militer yang sah. Dikutip dari TASS, Ryabkov juga kembali menggemakan dalih Putin dalam menyerang Ukraina. Dia menekankan bahwa Moskow tidak punya rencana menduduki Ukraina, melainkan demilitarisasi dan denazifikasi di negara tersebut. Rusia akan menekankan keras pasukan senjata barat ke Ukraina. Meski mendapatkan ancaman dari Moskow, tampaknya sekutu barat akan terus membantu Ukraina. Tidak menutup kemungkinan kapasitas bantuan justru meningkat, seperti yang telah dijanjikan. Produsen senjata Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini menyatakan kesiapan memasok 50 main battle tank Leopard 1 ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden belum lama ini juga mengumumkan akan memberi bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai $750 juta atau sekitar 10,7 triliun.